Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randrizky Alvareza dari kelas TIB 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 067. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan pada tugas PBB kali ini. Saya membuat sebuah website e-commerce sepatu khususnya dengan menggunakan Tailwind CSS. Nah, sebelumnya mohon maaf karena ini saya recordnya lagi nggak di rumah saya, jadi ini saya juga salah bawa laptop, jadi mungkin ada beberapa settingan yang berbeda, dan ini saya juga clone dari laptop saya yang satunya. Jadi mungkin ini nanti kalau misalkan seharusnya fontnya nggak seperti ini, terus kemudian tampilannya juga agak sedikit berbeda ya, mulai dari jaraknya dan lainnya. Mungkin karena ada faktor page, tapi nggak apa-apa lah. Di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama, berhubung saya tidak menggunakan laptop saya yang satunya, jadi ini saya git clone, saya sudah buat sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan Vite, dimana Vite ini biasanya kita gunakan untuk menghandle sebuah, kalau pada umumnya kan kalau Tailwind CSS tuh taunya orang pakai React ya. Tapi karena di sini pakai React belum boleh, jadi saya pakai Tailwind CSS yang pakai HTML, CSS, JS aja. Sama seperti Bootstrap. Cuma bedanya ini Tailwind, dan saya pakai Vite supaya bisa di npm run dev. Nah, ini di sini saya menggunakan Tailwind CSS, tapi instalasinya saya menggunakan Post CSS. Nah, Post CSS ini supaya dia lebih fluent CSS-nya. Jadi kita bisa gunakan berbagai macam library yang ada di komponennya si Tailwind CSS ini kayak Bootstrap. Tapi dia CSS-nya itu lebih komprehensif. Jadi tampilannya dia lebih banyak dan bisa kita customisasi. Jadi nggak terbatas di hal-hal tertentu. Nah, cara installnya kurang lebih seperti ini. Baik di Mac ataupun Windows itu saya rasa sama. Nah, kemudian di sini kita langsung aja masuk ke kodenya. Nah, yang pertama di sini tentunya kita harus masuk di terminal dulu, yaitu kita pakai Vite ya, pakai Vite. Nah, terus habis itu sebentar. Nah, kita pakai Vite. Terus untuk menjalankannya kita menggunakan npm run dev. Kita pakai npm run dev, npm run build. Jadi dia nge-build semua komponen yang sudah kita buat. Otomatis ketika kita lakukan beberapa perubahan, nanti dia akan merubah sendiri secara otomatis di websitenya. Jadi semacam hot reload. Ini cukup membantu, jadi kita nggak perlu refresh setiap kali melakukan perubahan. Jadi sudah terubah secara otomatis. Nah, di sini sama seperti tampilan HTML biasa yang seperti yang sudah dijelaskan. Sebentar, ini saya mau catat dulu kan waktu maksimalnya 20 menit ya. 20 menit, sekarang 3 menit. Saya timer dulu biar nggak kelebihan. Nanti kalau ada yang kurang coba saya singkat-singkat aja. Berarti kurang 17 menit. Anggap aja 16 menit harus udah selesai biar nggak overtime. Nah, di sini saya akan singkat-singkat aja karena kode saya cukup panjang. Jadi yang pertama di sini saya menggunakan style. Ini saya custom sendiri ya, karena ketika saya membuat, nanti akan saya jelaskan, ada salah satu komponen, kalau nggak salah itu carousel card. Jadi carousel card-nya ini stylenya itu nggak ada di yang library Tailwind-nya. Jadi saya harus bikin style custom yang saya taruh di atas ini. Nah, ini kelas produk card, kemudian ada kelas discount page. Dipakainya di mana nanti akan kelihatan. Kemudian selanjutnya, nah di sini karena saya pakai Mac ya, jadi fontnya ini bawaannya berubah jadi Poppins. Padahal sebelumnya kalau nggak salah saya tuh pakai SF Pro atau apa gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke navbar terlebih dahulu. Nah, kita akan cek di navbar sebentar. Nah, di navbar ini kan saya buat Mojo Shoes ya. Navbarnya ini kurang lebih tampilannya seperti ini, sederhana. Ini adalah navbar yang kalau misalkan kita bisa lihat di Tailwind CSS di components-nya, kita coba ketik navbar. Nah, seperti ini. Nah, maka tampilannya kan jadi seperti ini. Nah, tapi karena saya ingin custom. Nah, seperti ini nih. Saya ingin custom supaya dia bisa nggak terlalu sama dengan yang ada di
template-nya Tailwind ini, maka saya custom nih tampilannya. Nah, tampilannya jadi seperti ini, seperti yang ada di website. Nah, sebentar, mana tadi ya? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kodenya untuk navbar kurang lebih seperti ini. Jadi saya menggunakan backgroundnya adalah white, kemudian shadow ini untuk efek bagus-bagusan aja. Ini saya pakai sticky navbar. Nah, kemudian nanti kita akan gunakan item center. Ini bawaan dari Tailwind supaya ada di tengah. Nah, di sini disclaimer dulu, saya sama sekali tidak menggunakan source foto di lokal seperti ini karena saya pakai dua laptop yang berbeda dan itu sering switch ya. Jadi daripada nanti repot, jadi saya pakai CDN semua. Kalaupun foto itu saya gunakan lokal, saya pasti upload ke CDN. Saya biasanya pakai Sufi CDN. Jadi nanti tinggal dikopas-kopas saja linknya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada, ini kan udah saya bagi-bagi supaya nggak pusing dan cepet jelasinnya. Ada navigasi menu. Nah, navigasi menu ini apa? Masih di navbarnya. Untuk mempersingkat waktu, saya percepat lagi. Jadi di sini kan tadi ada edisi spesial, kemudian edisi spesial pria, wanita, search dan lain-lain kan. Nah, di sini sama. Jadi kita gunakan hover text indigo. Indigo itu kalau di CSS ya, indigo itu warna biru kemudah-mudahan. Tapi kalau di Tailwind CSS kita kan pasti nggak pakai CSS biasa kan. Jadi kalau kita masuk ke Tailwind, kemudian kita klik di sini color gitu. Nah, kita klik color, sorry, BG background color. Nah, nanti kita akan ada pilihan. Nah, di sini kan ada BG gray segala macam. Nah, di sini saya pakainya yang indigo. Saya pakai indigo supaya warnanya sama dengan yang ada di situ. Nah, kemudian di sini saya menggunakan tag A, href class untuk Adidas Running, Nike Formula dan lain-lainnya. Nah, di sini kelasnya itu sudah bawaan dari React.js. Nah, kalau Tailwind CSS. Nah, kalau Tailwind CSS itu nanti dia akan otomatis nge-compile. Jadi fungsinya Tailwind itu untuk apa sih? Sama kayak Bootstrap. Jadi ketika kita memanggil sebuah kelas bawaan dari Tailwind yang ada di website ya, dokumentasinya, maka dia akan secara otomatis membuat CSS-nya dari kelas ini. Nah, CSS-nya di mana? Di sini kan ada folder source nih, ada input. Nah, ini kita gunakan Tailwind base, Tailwind component, sama Tailwind utilities. Nah, otomatis dia akan terbuat otomatis ini style CSS. Ini panjang sekali karena apa yang kita lakukan di index.html ini otomatis dia akan tercreate di style CSS-nya. Jadi kalau misalkan katakanlah di sini kita bikin, nah kayak gini nih, blok px4py2. Blok ini artinya display block. Nah, kita nggak perlu bikin CSS secara manual gitu, karena langsung dibuat kan. px4 ini padding left dan padding right-nya dengan ukuran sebagai berikut. Jadi kita hanya perlu melihat dokumentasi dan library-nya aja sih sebenarnya. Nah, kemudian kita langsung skip aja ke bagian selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Sepertinya untuk navbar tidak perlu dibahas lebih panjang-panjang, nanti nggak selesai. Kemudian kita langsung masuk ke hero section. Hero section itu bagian ini ya, explore the beauty of nature. Nah, kita coba bedah sedikit hero sectionnya. Nah, di sini saya menggunakan relatif sama seperti di HTML CSS pada umumnya, tapi di sini ada fungsi yang namanya MDH. Nah, MDH ini adalah sebenarnya kalau kita cek dokumentasinya di Tailwind CSS ini supaya kita bisa merekayasa bagaimana tampilan ini bisa tampil di device yang lain. Kayak misalkan kita tampil di mungkin mobile dan lain-lain. Jadi kalau enaknya Tailwind ini dia auto responsif. Ya sama sih kayak Bootstrap. Cuman kalau Tailwind ini lebih enak gitu kalau menurut saya. Nah, di sini saya pakai CDN. Ini sebenarnya foto lokal tapi saya upload di CDN biar kalau pindah device itu enak, tinggal nggak perlu mindah-mindah fotonya juga. Jadi kita tinggal kopas link CDN-nya aja. Nah, di sini kemudian saya gunakan container MX Auto. Nah, settingannya seperti ini untuk CSS-nya. Jadi ini saya sesuaikan dengan template-nya. Kalau misalkan pengen tahu CSS-nya ya seperti ini, nanti tampilannya dia akan mengikuti. Nah, untuk MX Auto-nya margin left sama right-nya auto. Jadi supaya nanti dia ada di tengah seperti ini. Kemudian maaf. Nah, kemudian di sini ada explore beauty of nature. Nah, di sini ada px4 padding left sama right-nya supaya dia seimbang. Padding left sama right-nya kan nanti
dia akan di tengah, di tengah seperti ini. Jadi supaya tidak kalau nggak dikasih padding biasanya dia akan memenuhi layar seperti ini, dan itu saya tidak ingin hal itu terjadi. Jadi saya gunakan PX gitu. Kalau di HTML CSS kan harus padding satu-satu. Nah, ini saya pakainya PX. Nah, relatif Z10, Z indexnya. Jadi dia supaya berada di depan. Kalau misalkan ada komponen lain nanti dia ada di depan. Nah, kemudian di sini saya bikin div kelas baru yang namanya text width, text center, max. Nah, kalau text width, text center ini kayaknya nggak perlu dijelasin. Nah, yang perlu dijelasin tuh ini max W4XL. Nah, jadi max width-nya, dimana max width-nya ini adalah 56 RAM atau 896px, dan untuk MX auto-nya ini margin left sama right-nya saya bikin auto. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya kayak gini. Kan ini div class untuk membungkus H1 kan. H1. Nah, kita lihat H1-nya, explore the beauty of nature. Nah, artinya kita sudah berhasil nih taruh ini di tengah, dan ukuran teksnya seperti ini, kemudian font size sama line height-nya seperti ini, dan ini teksnya warnanya white, dia center, dan dia max width-nya adalah 56 seperti itu. Nah, kemudian ini cuman buat spasi aja sih. Kemudian ini ada carousel nih, waktunya udah 8 menit ya, udah tinggal dikit. Nah, ini ada carousel, carouselnya kayak gimana? Nah, kayak gini. Ini keren banget kan, kayak yang ada di Blibli gitu. Saya emang terinspirasi dari situ. Ini saya pecah-pecah ya slide-nya. Kayaknya bedanya nggak bisa terlalu kompleks karena nanti habis waktunya. Ini spesial hari ini, kemudian ada koleksi terbaru, dan kemudian nah ini kelasnya bawaan dari React juga, relative round. Relative round tuh kelas kalau misalkan kita hover, nah posisinya relatif, dan border radiusnya otomatis terbuat dengan ukuran sebagai berikut dengan hanya masukkan kelas rounded 2XL. Nah, overflow hidden ini supaya dia terhide. Nah, untuk yang grup ini kita jadikan satu karena kan saya pakai 3 slide ya. Nah, kemudian di sini untuk kelasnya full-nya saya pakai width 100% dan segala macamnya. Dan kemudian di sini saya nggak bisa jelaskan satu persatu, nanti waktunya terlalu panjang. Nah, di sini saya gunakan text Nike Sports Collection, itu untuk collection ya. Jadi ini untuk koleksi, karena biasanya kalau di e-commerce itu kan ada kayak promosi gitu. Kalau acuan saya tuh di websitenya Matahari. Nah, matahari.com. Jadi saya bikin ini tuh nyontek Matahari sebenarnya. Cuman ya kita custom lah. Nah, kayak gini nih kan ada. Nah, di sini nih karena Matahari nggak pakai arrow, jadi saya pakai arrow biar improve sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini, tapi carouselnya juga jangan disamain nanti jadi plagiarisme. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi saya menyediakan beberapa koleksi-koleksi gitu. Koleksinya mencakup ada casual collection, kemudian ada Air Max collection dan lain sebagainya. Nah, nanti ini bisa ditambahkan, terserah. Kalau kita sudah masuk ke full stack developer, ini bisa kita convert. Kalau sudah boleh pakai React, nanti ini akan lebih seru lagi. Jadi saya kontinuitas nih, supaya template yang saya buat hari ini itu bisa digunakan di kemudian hari dengan menggunakan React.js dengan menggunakan framework terbaru nanti yang sudah diperbolehkan. Jadi ini berkelanjutan konsepnya. Nanti untuk page selanjutnya saya spill juga. Kemudian di sini ada bagian kategori populer. Kategori populer nih kayak gimana sih kodenya? Nah, di sini kita scroll dulu. Nah, ini saya pakai sebuah script, di mana hal yang menarik di sini saya pakai swiper.css. Nah, si swiper ini adalah sebuah CSS yang dia untuk animasi-animasi seperti itu, dan di script.js-nya misal kita bisa lihat di sini ya, di script-nya nih. Nah, di swiper.js ini artinya ini carouselnya ya. Coba saya kasih contoh tadi. Nah, ini carouselnya. Nah, di sini center slide true, loop true. Loop true kenapa? Kalau kita nggak ngapa-ngapain, dia otomatis nge-slide dan time-nya tuh bisa diatur. Nah, slide per view itu saya bikin auto. Jadi supaya dia nge-fix sendiri. Jadi nggak aneh gitu tampilannya. Space between 20 ini saya mau ngasih batas sih, batas nah kayak gini nih, tapi kalau di carouselin nggak terlalu kelihatan. Kemudian cover flow, rotate dan lain-lainnya di sini sudah kita setting untuk autoplay-nya setiap 3 detik ya. Dan kemudian untuk pagination-nya, center slide dan lain-lain sebagainya, grab kursornya, kemudian watch overflow-nya true. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada kategori populer, kita langsung bedah aja. Nah, di sini saya pakai background white karena kalau misalkan nggak nyatu sama background-nya yang di belakang kan aneh gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya pakai foto dari Unsplash, dan kemudian di sini saya menggunakan
image juga. Nah, di sini kan ada kayak semacam hover-hover gitu, efek-efek. Nah, di sini tentunya kita gunakan hover. Mana ya? Nah, ini dia. Kelasnya ini rounded MD ini untuk menampung gambarnya sih sebenarnya. Jadi group hover opacity 75 dan lain-lain. Nah, ini fungsinya adalah supaya kita hover di sini dia ada sedikit perubahan warna, ada permainan gitu. Jadi bagus lah. Biar keren. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada running. Ini saya buat biasa aja sih, ada kebutuhan olahraga dan segala macam. Nah, di sini grup relatif karena saya menggunakan ini grup ya. Jadi saya jadikan satu grid gitu isi 4 card. Kurang lebih seperti itu. Kategori populer ini. Nah, karena kategori populer ini kan saya pakai 4 ya. Jadi ini lupa nggak saya kasih batas. Pokoknya batasnya tuh di sini nih. Di sini di mana ya? Bentar. Nah, kan di sini kan div class background white nih. Nah, terus habis itu ada div class grup relatif, dan di sini kita bisa lihat kalau kita tinggal kopas-kopas aja sampai ke yang paling bawah. Nanti otomatis dia akan tercreate seperti itu. Kemudian di sini di bawah ada koleksi khusus ya. Saya coba tiru-tiru yang ada di website-website yang populer kayak Build with Angga gitu kan, desainnya kayak gini. Jadi saya duplikasi, saya remake gitu ya. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, koleksi khusus ini untuk shop collection. Jadi kalau biasanya ada gunung-gunung gitu kan. Kurang lebih seperti ini. Saya nggak perlu jelasin ini udah 13 menit. Kemudian Hot Deals carousel, carouselnya kurang lebih konsepnya sama lah seperti yang ada yang carousel sebelumnya. Sama sih, sama persis, cuma bedanya di sini ada dots-nya aja nih, ada dots. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini di bagian paling bawah, nah di stylenya, nah ini saya tambahin dot carousel dot aktif, ini dot yang lagi aktif sekarang sama dot yang di sebelah sini. Nah, kayak gitu. Ntar ada carousel dotnya. Nah, di scriptnya, nah ini saya ngeset gimana caranya supaya si dot ini bisa connect. Kalau kita pindah-pindah ke sini, dia bisa connect untuk ngegeser si carouselnya ini. Nah, kemudian di sini di bagian bawah ada sepatu underrated. Ini iklan ya. Kalau di Matahari kan kita lihat di sini kan setiap kita scroll ke bawah pasti ada iklan kayak gini nih. Nah, ada iklan. Nah, itu saya tiru di situ. Tapi kan nggak mungkin saya desain ini langsung di Photoshop. Jadi saya ambil gambar aja di sini biar nggak mempersingkat waktu gitu. Kayak gini nih, sepatu underrated dibawa kemana aja nggak rusak. Kemudian di sini ada sepatu murah populer. Ini yang lagi promo ya. Konsepnya sama seperti card yang ada di atas. Card yang ada di atas nih. Nah, kayak gini nih sepatu murah. Cuma bedanya dia ada apa namanya? Ada ini nih, span class discount page. Nah, class discount page ini untuk menampilkan 20% off ini. 20% off. Dia lagi diskon 20% kayak gitu. Waktunya udah 14 menit. Kemudian ini saya pakai kondon DJS diskon dahsyat spesial Harbolnas. Mana ya? Bentar. Kok official store. Nah, diskon terbatas kayak gini-gini nih. Nah, itu nanti saya pakainya di JS. Itu ntar bisa disetting. Kayaknya nggak perlu dijelasin panjang-panjang, udah 15 menit. Pokoknya manut timestamp yang ada di JS, kita bisa baca docs-nya juga kok. Terus ini ada official store, ini untuk official store sepatu kayak yang ada di Blibli. Kemudian di sini ada rekomendasi produk. Nah, ini main page utamanya ya, main page utama yang cardnya banyak kayak di Tokopedia sama Shopee. Nah, di sini ya tinggal di kopas-kopas aja sampai banyak banget. Ini saya produk cardnya ada total 8. Kemudian sepatu gunung. Nah, sepatu gunung ini sama persis kayak yang sebelumnya tadi, yang apa sepatu-sepatu itu tadi. Nah, ini untuk footernya kurang lebih seperti ini. Ini untuk footer. Mana. Sebentar. Slide 2, slide. Nah, ini untuk JS-nya tadi bisa di-set waktunya juga. Waktunya udah mepet. Nah. Aduh. Footernya mana? Nah, ini untuk iklannya tadi. Nah, di sini nih ada footernya. Nah, footernya kalau lebih seperti ini. Gudangnya sepatu murah, stylish. Saya gunakan footer seperti biasa pada umumnya. Kemudian ada hubungi kami, pengiriman panduan ukuran, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kalau lebih seperti ini. Nah, ini untuk dash-nya, hours, minutes. Nah, itu tadi untuk mengatur yang itu tadi.
Mohon maaf apabila terlalu panjang videonya. Kalau perlu nanti saya cut dan mungkin ada beberapa kode yang saya potong-potong yang penjelasannya tadi nggak terlalu masuk semua ya kayaknya.